adik-adik, sekarang ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara ibadah online. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes. Oke, adik-adik sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami hingga hari ini. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bermazmur, menyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama. Sialah. Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku berdari, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Keras. Kasih Allah tak bersudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi yang keras. Kasih Allah tak bersudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku berdiri, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku berdiri, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebab kita ada di tempat ini hanya menyukakan hati Raja kita. Katakan amin. Katakan amin. Hai adik-adik, siapa yang suka pergi ke mall bersama orang tua kalian? Mungkin akhir-akhir ini kita jarang pergi ke mall karena kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi apabila kita pergi ke mall bersama orang tua atau bersama saudara, kita boleh, asal kita harus mengikuti protokol kesehatannya, seperti pakai masker dan lain-lain. Adik-adik, mall itu tempatnya sangat luas, terdiri dari beberapa lantai, bahkan ada yang sangat tinggi ya adik-adik ya. Di dalamnya pun tempatnya sangat luas, terdiri dari banyak toko-toko yang menjual barang-barang seperti baju, mainan, dan banyak yang lainnya. Nah adik-adik, terkadang ada mall yang sangat besar. Walaupun kita mengelilinginya seharian, terkadang tidak selesai-selesai ya adik-adik. Dari lantai 1, 2, 3 sampai yang atas. Nah, biasanya kita kalau pergi ke mall harus berhati-hati ya adik-adik. Jangan jauh-jauh dari orang tua kita. Nah adik-adik, kakak mempunyai
mengenai sebuah cerita tentang seorang ibu yang pergi ke mall bersama ketiga anaknya. Ini ceritanya adik-adik. Wah, bagus sekali ya. Iya, akhirnya bisa cuci mata lagi ya. Iya. Iya, ini luas banget. Iya, luas sekali. Aduh, aku mau apa ya di sini? Aku juga. Anak-anak senang ya kita bisa pergi lagi ke mall. Anak-anak, sebentar ya, Mama mau lihat barang di situ dulu. Kalian tunggu di sini dulu ya. Yuk, gerakannya gini pertama. 1, 2, 3. Tet, 1, 2, 3. Tet. Oh, gitu. Iya. Satu, dua. 2. Ada anak-anak baru ke mall lagi ya? Iya, Iya. betul. Tante sering datang ke mall ini tapi tidak pernah lihat kalian. Mana mamanya? Mamanya? Mama lagi pergi tadi. Kita lagi nunggu Mama di sini. Iya. Oh, kalian mau nggak beli barang-barang? Bagus loh. Kamu pengen apa sih datang ke mall? Pengen beli apa? Aku lagi nyari topi tante sama baju. Oh, di toko ini, di mall ini mah ada toko topi, toko baju yang bagus-bagus modelnya. Mau nggak? Di mana? Tuh, agak jauh sebelah sana. Kamu masuk dulu aja ke toko itu. Nanti kamu pilih-pilih sendiri. Nanti kalau udah dikumpulin, tante yang beliin kamu. Sana kamu pergi Yang lagi. bener tante. Bener, serius. Mau nggak yuk? Di sana ya tante ya. Cepet lari. Nanti nyusul ya. Bye. Ya. Kak, Jangan khawatir. Kamu mau apa? Enggak ada tante, saya. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Nanti tante yang bayarin nih. Banyak uangnya juga. Tante yang bayarin. Iya, tante yang bayarin. Kamu mau apa? Mau beli apa ke mall? Oh, lagi butuh sepatu sih tadi. Di sini mah ada tuh toko sepatu sebelah sana. Tadi toko baju sebelah sana. Kalau toko sepatu sebelah sana bagus-bagus modelnya untuk anak-anak remaja seperti kalian. Sana, pergi ke sana. Beneran, Nanti pilih. Tante? Iya bener, pilih dulu kamu sendiri. Nggak apa-apa. Aku pergi dulu ya. Sama-sama Ih, dari Kak. sana. Nah, jangan khawatir. Kamu juga mau nggak dibeliin sama tante? enggak tante, makasih. Saya Nggak lagi nunggu apa-apa. Mama saya di sini tante. Kamu sebenarnya ke mall ini tujuannya mau beli apa sih? Aku sih mau robot tante tadinya. Iya, nggak apa-apa. Di sini juga ada toko robot tuh sebelah sana. Ih, bagus robot-robot. Nggak mau ah, tante, nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau jauh-jauh dari Mama. Aku lagi nunggu Mama di sini tante. Kan ada tante nanti yang nyamperin ke sana. Enggak mau tante. Aku takut hilang nanti tante. Oh, ya udah. Tante pergi dulu ya. Iya tante. Mah. Kok kamu sendiri? Mana kakak kamu? Iya kakak tadi pergi mah. Ada ibu-ibu yang ngebujuk tadi. Kakak tadi mau beli baju sama yang satu lagi mau beli sepatu mah. Nah, gini nih ya, kalau nggak mendengarkan nasihat dari mamanya, disuruh tunggu sebentar di sini, malah pergi. Nanti kan bahaya kalau hilang. Ayo kita Iya cari mah. kakak. Ayo mah, cari mah. Adik-adik, kalau kalian suruh memilih, kalian mau menjadi anak yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kalau kakak masih anak-anak, pasti kakak memilih menjadi anak yang ketiga. Karena apabila kita dekat dengan orang tua, kita akan merasa aman. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mengalami hal-hal seperti itu. Hanya adik-adik, seorang ibu tadi kita umpamakan seperti Tuhan Yesus. Dan ketiga anak yang tadi adalah seperti diri kita sendiri. Seperti kedua anak tadi, anak yang pertama dan anak yang kedua, kita seringkali mengutamakan kemauan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau ini, kita mau itu, tanpa terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tanpa terlebih dahulu melihat apakah itu adalah keinginan yang baik atau tidak. Sampai kita tidak sadar betapa membahayakannya jika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Adik-adik, mengutamakan Tuhan itu seperti apa sih? Mengutamakan Tuhan itu artinya menomorsatukan Tuhan dalam dalam setiap perilaku kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, setiap pagi ketika kita bangun tidur, kita langsung datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kita, dan memohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kita akan menjalani hari itu. Adik-adik, jangan kita melakukan hal-hal yang lain ya, seperti contohnya kita baru bangun langsung kita nyalakan televisi, atau baru bangun kita langsung pegang HP kita main game, atau ada juga yang baru bangun langsung makan. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Kita belajar, begitu kita bangun tidur, kita boleh cuci muka dulu, boleh gosok gigi dulu, boleh. Tapi setelah itu kita langsung datang kepada Tuhan. Yang kedua, nah, hal ini kakak sudah sering ingatkan kepada kalian. Apa itu? Kita harus rajin membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Jangan sampai terlewat ya adik-adik. Setiap hari kita harus membacanya. Kalau untuk awal, mungkin kita dapat membacanya satu hari satu pasal. Mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Mungkin awalnya kita tidak mengerti apa sih ini maksudnya dari isi Alkitab ini. Kita tidak tahu apa artinya. Tapi jangan khawatir adik-adik, nanti Tuhan Yesus akan menuntun kita, akan membuat kita menjadi mengerti arti dari firman Tuhan itu. Mengapa kita harus membacanya setiap hari? Kita harus mencicil membacanya ayat demi ayat. Kita harus rajin membacanya pasal demi pasal sampai nanti ke perjanjian baru. Untuk apa adik-adik? Itu semua supaya kita dapat mengerti maksud atau maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tahu maunya Tuhan itu harus bagaimana dalam kehidupan kita kalau kita tidak membaca firman Tuhan itu. Jadi jangan lupa ya adik-adik, belajar dari sekarang kita rajin membaca Alkitab. Kalau yang belum bisa membaca, boleh meminta bantuan dari mamanya atau papanya untuk membacakannya. Nah, setelah kita rajin membaca Alkitab, kita pun harus menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan itu. Misalnya, di dalam Alkitab diceritakan kita tidak boleh iri hati. Nah, perilaku kita pun sama. Dalam kehidupan kita tidak boleh iri hati. Lalu dalam Alkitab diceritakan kita harus mengasihi sesama kita. Nah, sama adik-adik, dalam kehidupan kita pun kita harus mengasihi sesama manusia. Dan yang keempat, bagaimana caranya kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita? Contohnya adalah dengan kita rajin beribadah setiap minggu. Tuhan itu selalu mengkuduskan hari Sabat. Maka kita pun pada hari Sabat datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu kita pergi ke gereja, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Nah, untuk saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhannya melalui ibadah online adik-adik. Jangan sampai kita melewatkan hari Minggu untuk melakukan hal-hal yang lain, tapi dahulukan dulu kita beribadah kepada Tuhan. Nanti sesudah beribadah kepada Tuhan, kalian boleh melakukan hal-hal yang lain. Bila kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti tadi, yang pertama selalu mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, rajin beribadah kepada Tuhan. Bila kita melakukan semuanya itu, dan Tuhan akan memberkati kita, memelihara kehidupan kita, dan melindungi kita. Seperti Daud ya adik-adik, yang selalu melakukan kehendak Tuhan, maka dia diberkati sepanjang hidupnya. Nah adik-adik, di sini kakak mempunyai
toples yang berisi beras. Nah, beras ini diumpamakan dengan keinginan kita. Nah, kakak juga mempunyai 2 telur. Nah, telur ini diumpamakan seperti keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau berasnya kita masukkan duluan, kita mengutamakan keinginan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu baru kita menomorduakan kemauannya Tuhan dalam hidup kita. Nah, cukup nggak adik-adik? Tidak bisa masuk kan ya? Mau ditekan juga dia tidak akan masuk. Tapi apa yang terjadi kalau kita mengutamakan Tuhan dahulu dalam kehidupan kita? Kita coba ya. Nah, adik-adik, kita masukkan dulu ya telurnya duluan, baru nanti berasnya. Nah, ini diumpamakan tadi kemauan Tuhan atau keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masukkan dulu ke dalam. Nah, sesudah masuk, baru kita masukkan berasnya. Ini tadi diumpamakan sebagai keinginan kita. Nah, masuk semua kan adik-adik ya? Lihat tuh, tidak ada sisa lagi berasnya. Nah, di sini kita lihat kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, maka semua akan baik keadaannya, akan cukup seperti beras ini juga. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya kita harus mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat-Nya. Ayo adik-adik, kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ampunilah kami kalau kami sering menjauh dari Tuhan karena kesenangan kami. Ajar kami untuk menyadari betapa berartinya Tuhan melebihi segalanya yang kami sukai di bumi ini. Tuhan, kami percaya bahwa mengutamakan Tuhan adalah hal yang terbaik yang kami putuskan selama hidup kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami dan berkatilah kami dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.